Shalom, selamat siang anak-anak ibu, khususnya anak-anak ibu yang kelas 6. Hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Kita akan masuk dalam materi kita, ibadah yang sejati. Bahan Alkitab untuk mendukung materi ini dari kitab Roma pasal 12 ayat 1-2 dan kitab Yakobus 1 ayat 26-27. Materi kita berjudul ibadah yang sejati. Tujuan dari kita mempelajari ibadah yang sejati ada 4. Pertama, menjelaskan arti ibadah sejati. Kedua, menyebutkan dan mendaftarkan contoh-contoh ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menuliskan dan menceritakan pengalaman pribadi dalam kaitan dengan ibadah yang berkenan kepada Allah. Dan keempat, menyatakan tekad untuk melayani sesama. Sebelum ibu lanjutkan materi ini, ibu mengajak anak-anak ibu untuk menonton video ilustrasi. Coba nanti diperhatikan, karena di akhir pembelajaran ini ada pertanyaan-pertanyaan yang akan ibu sampaikan juga berhubungan dengan video ilustrasi ini. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Jose, kau nih termasuk sekolah baru? Duduk santai-santai di sini. Apa santai saja tuh, aku banyak bicara sekali. Saya tunggu sapu bapak pulang bawa ikan baru tong pergi jual. Kalau terada uang untuk makan siapa mau help? Kau pulang sudah sana. Tuhan, tolong sadarkan temanku. Tete mau kemana? Matahari pica begini baru Tete jalan sendiri. Anak, Tete mau ketemu sama Tete cucu, tapi Tete sudah lupa jalannya. Kasihan kakek ini, setua masih juga dibiarkan jalan sendiri. Tete, saya pulang dulu. Saya sudah lapar sekali. Mama duduk di sini lagi tunggu siapa? Mama lagi tunggu mobil Bravo selewat untuk antar pulang. Tadi Mama ada masuk ke pasar jualan dan sekarang surencana mau pulang. Jadi tunggu mobil dulu. Oh begitu. Tapi tunggu dulu, Mama lagi makan apa? Macam saya lihat makan nasi kosong kah? Anak, tadi Mama jualan cuma laku sedikit. Cukup untuk Mama ongkos mobil pulang balik dan pakai beli bama. Kalau Mama beli nasi untuk kita dua lengkap dengan lauk, Mama tidak ada uang lagi untuk beli bama. Jadi tidak apa anak, kita makan nasi kosong sah. Kasihan sekali Mama ini. Mirne, tolong limpahkan rezekimu sayang. Oke Mama, saya pulang dulu Setelah menonton video, kita akan masuk lagi. Kita akan mulai dari pengertian ibadah. Kata ibadah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi, apa itu ibadah? Perbuatan-perbuatan kita untuk menyatakan bakti kita, kepenurutan kita kepada Allah yang didasari oleh ketaatan kita. Ketaatan dalam apa? Ketaatan dalam mengerjakan perintah-perintah Allah dan yang paling penting menjauhi larangannya. Lalu apa itu kata sejati? Kata sejati dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga berarti murni atau sebenarnya atau sebenar-benarnya.
Berarti pengertian ibadah yang sejati adalah ibadah yang sebenar-benarnya atau ibadah yang benar. Ibadah kadang hanya diartikan sebatas upacara keagamaan, yaitu kebaktian. Maksudnya sekarang ini orang kalau berbicara ibadah, cuma pikirannya kita pergi ibadah ke gereja, atau kita ibadah di rumah. Cuma sebatas itu pengertiannya. Atau kita melakukan ibadah di sekolah. Cuma itu pengertiannya. Padahal ibadah memiliki pengertian yang luas. Ibadah tidak hanya menyangkut persekutuan atau kegiatan di gereja dan di rumah-rumah ibadah, melainkan ibadah berhubungan dengan seluruh sikap kita setiap hari, atau ibadah berhubungan dengan seluruh kegiatan kita setiap hari. Dalam Roma 12 ayat 1-2, pengertian ibadah diutarakan oleh Rasul Paulus, yaitu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah adalah ibadah yang sejati. Kalau berbicara mempersembahkan tubuh, tidaklah diartikan secara hurufiah seperti mengorbankan tubuh, bukan. Mempersembahkan tubuh bukan tubuh kita kasih terus dipotong, seperti itu persembahan tubuh, bukan. Tapi mempersembahkan tubuh berarti memberikan atau mengabdikan semua pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, atau tindakan kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Itu yang dinamakan mempersembahkan tubuh. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai tindakan nyata ibadah yang sejati. Misalnya, dalam tubuh kita punya otak. Bagaimana kita mempersembahkan anggota tubuh kita, otak, untuk ibadah yang sejati? Kita otak ini gunanya untuk berpikir. Ya, kita pikirkan pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang untuk menyenangkan hati Tuhan. Atau anggota tubuh kita yang lain, tangan. Kita punya tangan. Kita pakai tangan kita dipersembahkan untuk Tuhan dengan cara apa? Berbuat baik, menolong orang. Jangan tangan kita pakai untuk membuat kejahatan, seperti mencuri, menyolong, menyakiti kawan. Itu bukan mempersembahkan tubuh sebagai ibadah yang sejati. Mulut adalah bagian tubuh kita persembahkan sebagai ibadah yang sejati kepada Tuhan dengan cara apa? Mulut kita pakai untuk memuji Tuhan. Ibadah yang sejati dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Apa dampak kalau kita melakukan ibadah yang sejati? Dalam Mazmur 89 ayat 21-30-30 jelas ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Ibu rangkumkan, ada suatu jaminan perlindungan dari Allah buat kita. Ada jaminan ketenteraman dari Allah untuk kita. Ada jaminan kedamaian dari Allah untuk kita. Dan ada berkat yang akan Tuhan siapkan, Tuhan berikan untuk kita, yang akan mengalir sampai kepada anak-anak cucu kita. Dan dalam Kolose 3 ayat 23, firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap anak-anak ibu semua bisa memahami. Dan di akhir
video ini nanti ibu akan memberikan tugas supaya kalian bisa kerjakan. Demikian, shalom.